hari ini kan hari Minggu. Lawson, kita kalau hari Minggu mau ngapain ya? Kita mau ibadah sekolah minggu dong. Benar sekali. Karena hari ini hari Minggu, kita mau ibadah sekolah Minggu, memuji Tuhan, bernyanyi untuk Tuhan. Tapi contoh mau tanya kabar adik-adik dulu di rumah ya. Satu minggu kita berikan ketemu. Contoh sama Lawson, kangen banget sama adik-adik di rumah. Contoh mau tanya kabar, gimana kabar adik-adik semua di rumah? Ayo teriak-teriak keras. Wah, contoh yakin adik-adik di rumah pasti dalam keadaan sehat dan luar biasa. Kalau ada adik-adik di rumah yang sakit, contoh sama Lawson doakan cepat sembuh, terus bisa ikut sekolah minggu lagi. Sekarang kita mau mulai ibadah sekolah minggu. Adik-adik silakan berdiri semuanya. Berdiri ya. Karena adik-adik semuanya di rumah sudah makan, mandi, terus sudah pakai pakaian yang bagus, pasti sudah semangat untuk memuji Tuhan kan? Kalau begitu kita berdiri semua, kita mau bernyanyi untuk Tuhan. Karena hari ini hari Minggu, kita mau happy bareng-bareng sama adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik juga harus happy bareng Contoh dan Lawson. Kita mau nyanyikan satu lagu, Happy Ya, Happy Ya. Ikuti gerakan Contoh ya. Kita mau happy sama-sama. Kenapa? Karena kita memuji Tuhan dan bernyanyi untuk Tuhan. Adik-adik di rumah masih semangat kan? Ayo teriak suaranya. Wah, semuanya masih semangat. Tapi sabar dulu. Sebelum kita lanjut memuji Tuhan, kita mau doa dulu ya. Ayo semuanya sikap doa yang baik, ikuti contoh. Doanya diikuti ya. Kita doanya pelan-pelan, ikuti contoh dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur. Kami bisa ibadah sekolah minggu. Tuhan, berkati kami dari awal sampai selesai. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, sekarang kita masih mau lanjut memuji Tuhan. Adik-adik tetap berdiri ya. Harus tetap lebih semangat dong untuk bernyanyi untuk Tuhan. Contoh mau Lawson aja semangat nih. Adik-adik di rumah harus semangat juga. Ayo semuanya tetap berdiri. Kita nyanyikan satu lagu lagi, Anak Sekolah Minggu dengan dengaran. Adik-adik, kita sebagai anak Tuhan harus mau dengan dengaran ya. Terutama kepada Tuhan Yesus, Papa dan Mama, Koko, Cici, Lawson dan Contoh. Kalau kita mau dengan dengaran, itu artinya kita jadi anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang manis. Ayo kita nyanyikan lagu ini dengan lebih semangat. Ikuti Contoh ya.
jadi anak Tuhan yang manis, nanti kita masuk surga, kita terima upah dari Tuhan Yesus. Adik-adik harus jadi anak Tuhan yang mau dengar-dengaran ya. Kalau mau dengar-dengaran, pasti Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Nah, sekarang kita masih mau terus memuji Tuhan adik-adik. Masih semangat nggak? Masih dong, baru 2 lagu. Contoh sama Lause, walaupun ngos-ngosan di depan tapi tetap semangat. Adik-adik juga harus tetap semangat ya. Kita masih mau lanjut memuji Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu, Setinggi-tingginya Langit. Adik-adik, tahu nggak kasih Tuhan itu lebih tinggi dari langit, lebih indah dari pelangi, dan juga lebih luas dari lautan. Jadi kasih Tuhan itu tidak terbatas. Tuhan itu sangat sayang sama Contoh, Lause, dan sama adik-adik semua. Tuhan itu sangat sayang kepada kita anak-anak Tuhan. Ayo kita berdiri, kita nyanyikan lagu ini lagi ya. Ikuti contoh ya. Karena kasih Yesus itu tidak terhitung dan tidak terbatas untuk kita anak-anak Tuhan. Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita dengar firman Tuhan ya. Masih berdiri ya, belum duduk ya. Yang di rumah jangan duduk loh, harus tetap berdiri. Contoh aja masih berdiri nih di depan, harus tetap semangat. Kita mau dengarkan firman Tuhan, tapi kita nyanyikan satu lagu lagi. Yesus sayang padaku. Tuhan Yesus itu sayang sama Contoh, sayang sama Lause, dan kepada adik-adik semua dan semua orang yang percaya sama Tuhan. Ayo kita nyanyikan lagu ini, ikuti Contoh ya. Waktunya kita akan dengar firman Tuhan. Adik-adik silakan duduk yang baik, duduk yang tertib, dengarkan firman Tuhan dengan baik ya. Nanti kalau sudah selesai, langsung mencontoh mau tanya nih, apa cerita yang disampaikan. Adik-adik harus bisa jawab, oke? Dengarkan firman Tuhan dengan baik. Gak boleh ganggu kokonya, gak boleh ganggu titinya. Harus dengarkan, duduk yang tertib dan dengarkan dengan baik. Selamat mendengarkan firman Tuhan.
Shalom adik-adik, ketemu lagi nih dengan Lause Sam. Nah, tadi kan kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan dengan semangat, dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik duduk yang tertib ya, duduk yang manis. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Ikuti Lause berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, agar kami dapat mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Minggu lalu kira-kira adik-adik masih ingat nggak ceritanya tentang apa? Iya, ceritanya tentang Yesus yang menyembuhkan 10 orang yang sakit kusta. Begitu juga dengan minggu-minggu lalu, ceritanya selalu tentang Yesus yang menyembuhkan orang banyak. Nah, Lause mau nanya nih, kira-kira kalau orang sakit itu masih bisa sembuh nggak adik-adik? Masih bisa dong pastinya, masih bisa hidup, masih bisa berbicara, masih bisa bermain, masih bisa makan, semuanya masih bisa hidup seperti kita adik-adik. Tapi bagaimana ya kalau misalnya orang tersebut sudah meninggal? Kalau sudah meninggal pasti tidak bisa hidup lagi, tidak bisa bangkit lagi karena dia sudah meninggal. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan mampu melakukan segala mukjizat. Nah, adik-adik pasti penasaran kan tentang cerita Lause pada hari ini. Cerita Lause pada hari ini yaitu Yesus membangkitkan anak muda dari seorang janda. Nah, adik-adik pasti penasaran kan? Adik-adik duduk yang tertib ya, duduk yang manis. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, seperti biasa, Yesus berjalan mengelilingi setiap kota. Nah, Yesus pergi ke suatu kota yang bernama kota Nain. Kota Nain. Kota apa adik-adik? Kota Nain. Nah, adik-adik pasti tahu kan kalau misalnya setiap rumah atau ada gereja atau ada apapun itu misalnya, atau misalnya ini gereja, pasti ada gerbangnya atau ada pintunya kan yang menandakan bahwa oh ini gereja, atau oh ini rumah Lause, atau oh ini rumah contoh, atau oh ini rumah adik-adik gitu kan. Nah, begitu juga dengan kota Nain. Kota Nain ini punya gerbang pembatasnya sendiri, gerbang kotanya. Nah, Yesus bersama orang banyak itu pun berjalan menuju gerbang kota tersebut, lalu melihat ada upacara pemakaman. Kira-kira siapa yang meninggal ya adik-adik? Yang meninggal itu adalah seorang anak tunggal dari seorang janda. Nah, anak muda ini diletakkan di atas peti mati yang atasnya itu terbuka, lalu diangkat oleh orang-orang menuju upacara pemakaman. Banyak orang yang menyertai upacara pemakaman ini. Mereka sangat sedih, mereka menangis karena kehilangan anak muda ini. Tetapi adik-adik tahu nggak siapa yang paling sedih di antara mereka semua? Yang paling sedih di antara mereka semua adalah ibunya sendiri, karena ibunya sendiri adalah seorang janda, sudah ditinggal suaminya, ditinggal anak tunggalnya pula. Lalu Yesus pun berjalan menghampiri ibu ini. Ibu ini sangat sedih, lalu Yesus pun menghibur ibu ini dan berkata, "Jangan menangis." Lalu Yesus pun berjalan menemui anak muda yang sudah mati ini. Lalu semua orang yang ada di sekitar mereka pun heran. Wah, ini Yesus ngapain nih? Yesus ngapain gitu? Yesus, ini orang kan sudah meninggal, sudah tidak bernyawa, sudah mati, sudah tidak bisa apa-apa. Semua orang pun berhenti. Lalu Yesus pun memegang tubuh anak muda ini dan berkata, "Aku berkata kepadamu, bangkitlah." Lalu ajaibnya anak muda ini dapat hidup kembali, dapat berbicara kembali. Lalu anak muda ini pun duduk dan berbicara kepada Yesus. Wah,
Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib ya adik-adik. Lalu Tuhan pun menyerahkan anak muda ini kepada ibunya. Kira-kira adik-adik bisa bayangkan nggak betapa senangnya ibu janda ini? Adik-adik bisa bayangkan kan? Wah, senang sekali anaknya sudah mati tapi bisa hidup lagi. Mereka pun berpelukan, menangis karena ibu janda ini bisa menemui anaknya yang sudah mati. Nah, semua orang yang di sana pun heran. Kok bisa ya? Tadi kan anak ini sudah meninggal, sudah ditaruh di atas peti mati, kok masih bisa hidup lagi? Lalu semua orang yang ada di sana pun mulai memuji Allah karena kuasa Allah yang sangat luar biasa. Karena Allah kita luar biasa, kabar itu pun cepat tersebar ke seluruh kota, sehingga kabar tersebut pun didengar oleh semua orang yang ada di kota tersebut dan sekitar kota tersebut. Nah, begitu juga dengan kita ya adik-adik. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita tidak boleh tidak percaya kepada Tuhan. Kita harus selalu berserah kepada Tuhan. Misalnya nih, adik-adik mau minta mainan terbaru, atau mau minta coklat, atau mau minta permen, atau mau main-main gitu kan. Nah, kalau papa nggak ngasih itu, adik-adik tidak boleh kecewa, adik-adik tidak boleh marah, karena kita harus menjadi anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang patuh terhadap orang tua, sehingga kita dapat mencerminkan anak-anak Tuhan yang baik. Nah, jika kita dilarang, itu pasti ada sebabnya. Papa kita atau mama kita tidak ingin kita kenapa-napa. Nah, jadi adik-adik kedepannya juga adik-adik harus sering baca Alkitab, rajin berdoa, patuh kepada orang tua, patuh kepada lause, cuantau, koko, cici, semuanya. Adik-adik harus hormat ya, harus patuh. Nah, sekian dari pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Kita akan membaca satu ayat emas terambil dari Lukas 7 ayat 16c. Kita baca dua kali ya adik-adik, kita baca bersama-sama. Koko baca lause baca sekali dulu ya, nanti adik-adik ulangi di rumah. Lukas 7 ayat 16c. Allah telah melawat umatnya. Adik-adik ikuti lause ya. Lukas 7 ayat 16c. Allah telah melawat umatnya. Nah, sekian dari pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini adik-adik. Adik-adik harus selalu ingat ya, kita harus menjadi anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang patuh kepada orang tua, sehingga kita bisa diangkat ke surga adik-adik ya. Kita mau menutup cerita firman Tuhan kita pada hari ini. Ya adik-adik, gimana sikap doa yang baik dan benar? Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, ikutilah berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kau berkati kami ya Tuhan, agar kami dapat menjadi anak Tuhan yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dadah adik-adik. Adik-adik, tadi udah dengarkan firman Tuhan dengan baik kan? Kalau adik-adik tadi duduk yang tertib mendengarkan cerita firman Tuhan, pasti adik-adik ingat nih ceritanya. Tadi Lausesem ceritanya ada tentang membangkitkan gitu. Nah, adik-adik ayo jawab semuanya. Teriakin dari rumah dengan suara yang keras ya. Ayo, ceritanya apa? Hah? Wah, belum kedengaran, lebih keras lagi ya, ayo. Oh, pintar kali adik-adik semuanya, benar sekali. Lausesem tadi ceritanya tentang Tuhan Yesus membangkitkan anak seorang janda. Membangkitkan itu apa ya contoh? Nah, adik-adik, membangkitkan itu, ini anak seorang janda ini, dia itu sudah meninggal. Tetapi orang tuanya mencari Tuhan Yesus, terus menyuruh Tuhan Yesus mendoakan anaknya ini. Tuhan kita kan Tuhannya hebat.
luar biasa. Dia bisa melakukan banyak mujizat. Jadi Tuhan Yesus pada saat itu melakukan mujizat, membangkitkan anak seorang janda yang sakit ini, terus dia hidup kembali adik-adik. Wah, luar biasa kan adik-adik? Orang yang sudah meninggal, Tuhan Yesus bisa bangkitkan dan dia bisa hidup kembali. Itulah Tuhan kita. Tuhan kita itu bukan hanya hebat, tetapi dia besar dan luar biasa. Adik-adik harus bangga ya punya Tuhan Yesus ya. Contoh aja sama lo bisa bangga lo punya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu Tuhan yang luar biasa, yang sangat berkuasa. Dia bisa membangkitkan orang meninggal jadi hidup kembali. Jadi cerita hari ini diingat ya. Terus jangan lupa kita harus tetap percaya dan bangga sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan kita hebat, dahsyat dan luar biasa. Sekarang waktunya kita akan tutup ibadah sekolah minggu. Ayo berdiri sekali lagi. Kita mau nyanyikan satu lagu lagi. Allahku besar, kuat dan perkasa ya. Ikuti contoh ya. berkuasa. Dia bisa melakukan segala hal yang tidak bisa kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus bisa adik-adik. Karena apa? Karena dia adalah Tuhan. Karena dia adalah Allah yang hebat untuk kita. Sekarang waktunya kita akan tutup ibadah sekolah minggu kita. Silakan duduk. Kita mau doa. Ikuti contoh ya doanya ya. Sikap doa yang baik ya. Ikuti contoh doa sekali lagi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Terima kasih. terima kasih. Kami sudah bernyanyi, memuji Tuhan. memuji Tuhan, Dan kami dan kami sudah sudah mendengarkan mendengarkan cerita firman Tuhan. cerita firman Tuhan. Firman Tuhan Firman Tuhan mengajarkan kepada kami mengajarkan kepada kami bahwa Tuhan bahwa Tuhan adalah adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang hebat, dahsyat dan luar biasa. dahsyat dan luar biasa. Kami bangga Kami bangga punya Tuhan punya Tuhan seperti Engkau. seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Ini doa kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik, ibadah online kita sampai di sini ya. Sampai jumpa lagi nanti sore jam 4. Jangan lupa datang ya. Nanti ketemu contoh, ketemu lause, terus ketemu juga sama lause-lause yang lain dan teman-teman yang lain. Kalau gitu sampai jumpa di jam 4 sore